Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hatati dengan NIM 190384202048. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan perangkat pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita membuat suatu perangkat pembelajaran, alangkah baiknya itu kita merencanakan atau merancang terlebih dahulu apa saja yang perlu kita buat dalam perangkat pembelajaran itu. Apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu dalam membuat perangkat pembelajaran. Nah, jadi perencanaan itu sangat penting karena secara umum perencanaan itu merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai. Misalnya, suatu tujuan kita membuat suatu produk dan apa saja yang diperlukan dalam suatu produk tersebut. Nah, harus kita persiapkan. Nah, dalam perencanaan saya di sini saya membuat apa saja perangkat pembelajaran yang dibuat, kemudian waktu yang digunakan dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk merancang perangkat pembelajaran tersebut. Nah, perangkat pembelajaran itu sendiri di sini adalah menurut Zuhdan dan kawan-kawan pada tahun 2011 pada bukunya pada halaman 16. Jadi perangkat pembelajaran itu adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi perangkat pembelajaran ini menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Nah, perangkat pembelajaran itu memiliki komponen. Nah, komponen-komponen itu apa saja sih? Nah, di sini perangkat komponen yang saya buat yaitu adalah 4, yaitu silabus, program tahunan, program semester, dan juga RPP. Nah, di RPP ini mencakupi instrumen penilaian dan juga bahan ajar. Sebenarnya pada perangkat pembelajaran ini banyak sekali komponen-komponennya. Tapi di sini saya membuat 4 produk mengenai perangkat pembelajaran. Nah, kemudian waktu yang saya gunakan untuk merancang perangkat pembelajaran ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat beberapa waktu yang saya perlukan dalam merancang perangkat pembelajaran. Kemudian bahan-bahannya apa saja sih bahan-bahan dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini? Untuk itu saya rangkum bahan-bahan yang diperlukan adalah kompetensi dasar dan kemudian kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini sebagai acuan alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, setelah perencanaan, di sini kita membuat produknya atau membuat perangkat pembelajarannya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat perangkat pembelajarannya, yaitu sudah saya singgungkan tadi 4 perangkat pembelajaran seperti silabus, program tahunan, program semester, dan juga RPP. Sebelum saya menjelaskan mengenai produk-produk yang saya buat mengenai silabus, program tahunan, promes, dan juga RPP, di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi waktu. Karena alokasi waktu ini sangat berpengaruh bagi produk yang saya buat tadi, seperti silabus, program tahunan, promes, dan juga RPP. Nah, acuan dari kita membuat alokasi waktu ini adalah kalender pendidikan. Nah, kenapa? Karena dari kalender pendidikan itu kita bisa melihat jumlah jam efektifnya. Jumlah jam efektif dari minggu efektif, minggu tidak efektifnya, dan hari-hari libur. Nah, jadi di sini saya mengambil pada semester ganjil pada kelas 8. Di sini bulan Juli jumlah minggunya adalah 4. Minggu efektifnya ada 2 dan minggu tidak efektifnya ada 2. Kenapa minggu tidak efektifnya 2? Karena
pada bulan Juli ini kita banyak sekali libur, yaitu libur kenaikan kelas, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan juga libur umum, yaitu libur Idul Adha. Nah, kemudian pada bulan Agustus saya lihat pada kalender pendidikan jumlah minggunya ada 5 minggu, dan itu semua minggunya efektif. Nah, kemudian pada bulan September saya lihat jumlah minggunya ada 4 minggu, dan minggu efektifnya ada 3. 1 minggu tidak efektif. Itu adalah penilaian tengah semester atau kita sebut juga dengan ujian tengah semester. Nah, kemudian pada bulan Oktober jumlah minggunya ada 4 dan minggu efektifnya juga 4. Nah, kemudian bulan November itu jumlah minggunya 5 dan ini minggunya efektif semua. Dan kemudian pada bulan Desember jumlah minggu ada 4 minggu dan itu 4 minggu itu tidak efektif semuanya karena di situ ada penilaian akhir semester atau kita sebut dengan ujian akhir semester, dan kemudian ada pembagian rapot, libur semester ganjil, dan juga libur hari raya Natal. Nah, untuk mengetahui jumlah per minggunya, jumlah jam per minggunya, di sini untuk mata pelajaran matematika itu jam pelajarannya itu ada 5 jam pelajaran. Berarti dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, di sini sekali pertemuan itu ada 2 jam pelajaran dan juga ada 3 jam pelajaran. Nah, untuk itu kita jumlahkan minggu yang efektif karena kita mencari jumlah jam efektif ya. Nah, di sini minggu efektif itu adalah 19 minggu. Nah, kemudian 19 itu dikali dengan jumlah per minggu. Jumlah per minggu itu tadi untuk mata pelajaran matematika adalah 5 jam pelajaran. Nah, jadi di sini 19 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 95 jam pelajaran. Ini untuk mengetahui jumlah minggu efektif. Kemudian untuk mengetahui jam efektif, saya pada semester ganjil ini mengambil jadwal matematika kelas 8 itu dibuat pada hari Senin dan juga Kamis. Nah, dengan rincian pada hari Senin itu 2 jam pelajaran dan juga hari Kamis itu 3 jam pelajaran. Nah, jadi di sini jumlah per minggu efektif itu kita kurangi dengan jumlah yang tidak efektif. Minggu yang tidak efektif. Nah, di sini karena ada yang tidak efektif, jadi 95 itu kita kurangi dengan 2, 3, dan 3. Kenapa? Karena di sini ada libur di hari Senin. Tepatnya saya mengambil jadwal pelajaran itu pas untuk ujian tengah semester pada hari Senin dan Kamis, maka itu tidak efektif. Nah, kemudian pada hari Kamis juga pada bulan Oktober juga tidak efektif. Jadi di sini 95 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 3. Jadi jumlah jam efektif adalah 87 jam pelajaran. Nah, untuk semester genap juga berlaku seperti ini untuk mengetahui alokasi waktunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai silabus. Nah, silabus di sini menurut Permendikbud pada tahun Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa silabus itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, jadi silabus itu dikembangkan berdasarkan
standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Nah, jadi komponen dari silabus itu sendiri ada identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga penilaian. Selanjutnya untuk program tahunan. Nah, jadi program tahunan itu sendiri adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, alokasi waktu yang sudah saya singgungkan tadi mengenai alokasi waktu itu sangat diperlukan agar seluruh standar kompetensi dan juga kompetensi dasar itu bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Nah, jadi fungsi dari program tahunan itu sendiri adalah mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian fungsinya kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun promes, dan kemudian ada dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan, dan digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada program tahunan itu sendiri adalah identitasnya, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktu itu sudah saya letak ada 10 JP, 15 JP, 22 JP, 20 JP, dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan pada semester ganjil itu kita dapatkan jam pelajarannya adalah jam efektifnya adalah 87 jam pelajaran. Nah, di sini kita bagikan 87 jam pelajaran itu pada 1 semester. Untuk itu, kenapa saya meletakkan 10 jam pelajaran pada materi pola bilangan? Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu pada kompetensi dasarnya. Nah, kemudian setelah kita melihat dari kompetensi dasarnya, kita lihat pada submateri dari pola bilangan ini. Apakah materi dari pola bilangan ini termasuk pada kategori yang mudah atau pada kategori yang susah? Nah, jadi di sini saya lihat pada materi pola bilangan itu termasuk pada kategori yang masih mudah. Jadi untuk 2 minggu dalam menjelaskan materi pola bilangan itu sudah sangat cukup. Nah, jadi saya meletakkan alokasi waktunya itu adalah 10 JP. Nah, pada materi bidang Kartesius itu juga berlaku pada yang sudah saya jelaskan di atas untuk menentukan alokasi waktunya. Nah, selanjutnya ada program semester. Nah, jadi program semester ini adalah bentuk penjabaran dari program tahunan tadi yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Nah, jadi dengan adanya promes ini akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang kita ambil. Nah, jadi di sini komponen-komponen dari program semester itu sendiri adalah identitas, ya. Kemudian ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi, alokasi waktu, dan juga bulan pada semester ganjil. Nah, di sini terdapat tanda merah, hijau, dan juga kuning. Nah, merah ini tandanya ini adalah libur. Dan kemudian pada tanda hijau ini tandanya efektif pembelajaran. Kemudian ada kuning. Kuning ini menandakan
ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, selanjutnya pada RPP. Nah, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, bahwa tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu selanjutnya dijelaskan bahwa RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, jadi RPP itu mencakup beberapa hal, yaitu seperti data sekolah atau identitas. Nah, kemudian ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga media, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan terakhir ada penilaiannya. Nah, di sini pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya, yang saya ambil itu materi pembelajarannya persamaan garis lurus, kemudian mode pendekatan dan metode pembelajaran yang saya ambil itu realistic mathematics education atau RME. Nah, pendekatannya saintifik dan metode pembelajarannya itu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, untuk bahan ajarnya saya membuat LKS atau lembar kerja siswa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.